Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani Sri Rahayu dengan NIM 10918680060 dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi untuk pengambilan UAS mata kuliah mikroprosesor. Yang pertama ada pengertian dari mikroprosesor. Mikroprosesor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara digital yang diperoleh dari saluran masukannya berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan dalam memori program, dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran. Selanjutnya ada organisasi mikroprosesor. Bisa dilihat gambarnya di layar. Ini untuk pembahasannya. Yang pertama ada unit mikroprosesor atau microprocessing unit, MPU, berfungsi sebagai CPU atau Central Processing Unit. Unit ini merupakan unit utama yang berfungsi sebagai pusat pemroses data berdasarkan program atau kode operasi yang disimpan dalam memori mikroprosesor, sekaligus sebagai pengatur hubungan dengan memori, input dan output melalui sistem bus. Yang kedua adalah memory unit atau unit memory. Unit ini merupakan memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data dan program atau kode operasi. Mikroprosesor mengakses data dan program melalui sistem bus. Yang ketiga ada input unit atau unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai perantara antarmuka antara mikroprosesor dengan data dari luar mikroprosesor agar data tersebut bisa dibaca oleh mikroprosesor. Yang terakhir ada output unit atau unit keluaran. Unit ini berfungsi sebagai perantara atau antarmuka dengan sistem di luar mikroprosesor agar data bisa dikirim keluar atau dituliskan oleh mikroprosesor. Di sini ada perbedaan dari CPU dengan mikroprosesor. Yang pertama ada pembahasan tentang CPU. CPU merupakan bagian utama pada komputer. Yang kedua, CPU dibangun dengan menggunakan teknologi non-single chip, bukan teknologi mikroelektrik atau LRSI. Biasanya dibangun di atas PCB yang terdiri dari beberapa komponen dan terdapat beberapa bagian, yaitu control unit atau CU dan arithmetic logic unit atau ALU. Yang ketiga, secara organisasi antara CPU dan peripheral piranti tidak menggunakan sistem bus, melainkan sistem bintang atau star, yaitu setiap peripheral dihubungkan dengan I/O tersendiri ke. Selanjutnya ada mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan bagian utama pada mikrokomputer. Yang kedua, mikroprosesor dibangun dengan teknologi mikroelektronika dengan teknologi minimal LSI atau Large Scale Integration, yaitu teknologi mikroelektronika dengan kepadatan yang besar, sehingga mikroprosesor sekarang biasanya sudah single chip. Mikroprosesor sudah dilengkapi dengan Central Processing Unit atau CPU, register logic atau array register, dan timing and control unit. Secara organisasi, hubungan antara mikroprosesor dengan peripheral atau piranti menggunakan sistem bus yang terdiri dari bus alamat atau address bus, bus data atau data bus, dan bus control atau control bus. Sistem ini setiap ekspansi piranti dihubungkan secara paralel dengan bus. Dengan begitu, mikrokomputer mudah diekspansi bagian perangkat kerasnya karena setiap piranti dihubungkan oleh paralel dengan bus ekspansi. Selanjutnya ada pembahasan tentang pemrograman. Bagian dari programan di sini yang pertama ada konsep pemrograman. Yang pertama ada loop.
yaitu suatu perulangan instruksi atau sekuen atau rangkaian instruksi tertentu. Yang kedua ada label, yaitu suatu kata atau kode yang menyatakan atau mewakili suatu alamat. Yang ketiga ada komentar, yaitu suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program atau tidak diproses oleh assembler atau compiler. Yang keempat ada flowchart, yaitu representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. Selanjutnya ada penjelasan dari lookup tables, merupakan suatu tabel satu dimensi yang berisi dua kelompok angka yang bersesuaian dari sisi ke sisi. Lookup tables bisa berisi, yang pertama ada kode, yang kedua ada equation, dan yang ketiga ada message. Lalu ada simbol flowchart, ya, yang pertama yaitu terminator, fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Yang kedua ada garis alur atau flow line, fungsinya untuk arah aliran program. Yang ketiga ada preparation, fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada proses, yaitu fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima ada input atau output, yaitu proses pengeluaran atau pemasukan parameter atau sebuah informasi. Selanjutnya ada predefined process, fungsinya untuk permulaan subprogram atau sumber menjalankan subprogram. Yang selanjutnya ada decision, fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pihak untuk langkah selanjutnya. Lalu ada on-page connector, fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan yang terakhir ada off-page connector, fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Mungkin pembahasan dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.